Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuka utawi nabi nasira Muhammadun yaiku Nabi Muhammad sholla muga paring rahmat ta'zim sapa Allah ngalaihi ngatasé nabiyuka Muhammad sapa rahmate Allah ngalih ngate Nabi Muhammad wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing Nabi Muhammad. Ayuhal waladu eling-eling anak. Al adibu kang duweni etika atau adab. Kama yajibu kaya olehe wajib ngalaika tetep ing atase sira apa antu azima yen to ngagungaken sira Rabbaka ing pangeran sira subhanahu kang maha suci Rabb wa ta'ala lan maha luhur Rabb yajibu wajib ngalaika ing atase sira aidon hale meneh tungazima Rabbaka apa sing wajib antungazima ing yen to ngagungaken sira nabiyaka ing nabine sira sallallahu alaihi wasallam sholat muga paring rahmat takzim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasalama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing Nabi. Kita sebagai anak yang dua etika, kita berkewajiban memuliakan, mengagungkan Allah ya. Di samping kita wajib mengagungkan Allah, kita juga wajib memuliakan dan mengagungkan maring Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita bisa ngerti maring anane pangeran, iku dalane lewat Nabi. Dengan kata lain seandainya Nabi tidak diutus, jadi utusannya Allah, kemungkinan kita tidak mengenal Allah. Maka kita perlu muliakan, perlu mengagungkan. Di samping itu juga nanti yang sebagai jalan untuk minta syafaat atau sebagai perantara ketika kita butuh apa kepada Allah, baik ketika masih hidup maupun mati, lihat sapa. Ya, paling tidak orang yang paling dekat dengan Tuhan ben cepet Allah. Lah siapa orang yang paling dekat? Ya Nabi kita. Nah kalau kita tidak memuliakan, terus Nabi terus saya tidak mau, tidak misal umpama ya, lu ngakoni saya juga tidak kok, tidak minta tolong saya, kira-kira piye? Ya, wes ketika kita ngenyek ya kita ya mencemooh temannya terus dicemooh terus senengnya ya. Ngelek-elek terus. Nah, ketika butuh dengan teman itu kita minta tolong ke dia. Tolong saya ini. Kira-kira gimana? Sarakal ya. Biaran nggerora ya kira-kira gini aja. Seandainya Anda punya temannya orang jeneng karo sampean iku ndak pernah mengakui. Kadang ngenyek gitu ya. Ora gelem ngormati, tidak mau mengakui Anda sebagai teman. Ketika dia butuh, njaluk tulung sampean. Kira-kira piye? Kan
Nah, oleh sebab itu paling tidak ya, kalau Nabi memang tidak butuh di dongakna sholawat, Nabi tidak butuh, yang butuh kita, yang butuh kita, ya, yang butuh kita. Karena yang ada yang menggambarkan ya, misalnya apa namanya, Nabi sudah penuh dan Nabi jelas saat melubung surga. Lo kenapa kau sih dongakno terus? Ibaratnya ngopo gelas yang sudah penuh kok tetap diisi air supaya luber mbok-mbokan entuk luberane kan ngono. Iku diantarane secara akal ya. Tapi insyaallah dan ketika kita ya mendekat dan memuliakan Nabi tidak sia-sia. Karena apa? Nabi orang yang tahu balas budi dasar panai. Kan watamla'a ya lan yento ngebak-ngebaki sira ing atof karo antung adima ya, yento ngebak-ngebaki sira qalbaka ing ati sira ngebeki bimahabbatihi kelawan ya, rasa cinta marang Nabi. Dan kita juga harus memenuhi hati kita dengan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi. Loh kenapa? Kita butuh. Kira-kira Aman masih butuh orang tua ora? Hatimu piye karo orang tua? Selalu membenci. Terus kalau orang tua aja misalnya itu butuh, Anda tidak pernah benci ya misalnya, lebih-lebih Nabi yang nanti butuhnya itu butuh yang sangat besar nanti ketika sudah tidak ada apa-apa dan tidak ada orang yang bisa apa-apa ya. Ya lasbiye ya paling tidak nanti coba ya sesuai dengan kemampuan kita dalam memenuhi hati kita karena rasa cinta Nabi. Paling tidak ya dengan memperbanyak mengingat dia beliau, dengan memperbanyak ya, sholawat kepada beliau ya. Ya tidak harus ketika no grup atau ketika muhadharah ya tidak harus. Kalau bisa setiap saat ya. Sehingga apa? Hatta tuhibba, sehingga seneng sira ing Nabi, seneng Nabi. Aksara hale luwih akeh min mahabbatika dibanding rasa senenge sira atau rasa cintane sira liwalidaika marang wong tua loro sira. Ya. Dan melebihi orang tua, bahkan melebihi kalau bisa ya, meskipun kita belum bisa ya kita tetap latihan ya, diusahakan nanti rasa mahabbah atau rasa cinta kepada Nabi ini nanti melebihi cinta terhadap siapapun, diusahakan. Wali nafsika lan maring awak sira, bahkan juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi harus kita latih supaya sampai bisa cintanya kita kepada Nabi ini melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Sebabnya apa? Sebabnya li'annahu krono sak temene Nabi iku aladzi wong ngalama kang mulangi sapa ladzi na ing kita dinal islami ing agama Islam. Karena Nabi yang telah mengajari kita agama Islam. Terus dong apa mulangi agama Islam kok harus kita cintai? Karena agama Islam ya ini lebih berharga dari harta manapun dan harta apapun.
orang di duit. Kalau Islam mati sama Islam, insya Allah nanti ya selamat. Bahkan nang Al-Quran digambarnya ya, bahkan seandainya ya, orang yang mati kemudian tidak punya keislaman, dia punya harta emas sekepeken dunya seisine, terus digunakan untuk nebus supaya selamat dari hukuman Tuhan, ya tidak bisa. Ya kalau kayak gitu kan ya, Islam ya, ini lebih berharga dari seluruh harta apapun. Karena apa? Harta tidak bisa, ya memang kadang bisa menyelamatkan, tapi tidak dalam setiap kondisi ya. Tapi Islaman ini bisa menyelamatkan diri kita ya, bahkan ketika harta apapun sudah tidak ada fungsinya. Nah, kita ngerti Islam dari siapa? Dari sumbernya dari Nabi. Nabi dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Jibril diperintah Tuhan untuk membawa ya, mengajari kepada Nabi agar mengajari kepada umatnya supaya selamat. Samping itu juga belas kasihan Nabi ini kepada umatnya ya, ini melebihi belas kasihannya orang tua kepada anaknya. Kan itu tuh. Kalau orang tua barangkali khawatir ke anaknya, mbok ya nanti sarapan ora iso mangan, ora iso tuku sego. Nabi dah hanya itu, khawatir mbok umatnya padha nanti disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Juga Nabi dengan telatene ya, menunjukkan dan membawa serta mengarahkan umatnya agar bisa terhindar dari hukuman-hukuman yang sangat berat. Meskipun ketika itu tidak digaji, ya, tidak digaji, bahkan banyak yang menentang, ya, menghalang-halangi, tapi tetap dilakukan dengan penuh belas kasihan. Itu kecintaannya, kecintaan beliau kepada umat yang begitu besar. Ya, sewajarnya, bahkan harus umatnya ini membalas juga dengan kecintaan yang serupa. Gitu. Wa bisababihi lan kelawan sebabe nabi kita. Wa bisababihi lan kelawan sebab nabi kita ngarofna ngerteni sapa kita robana ing pangeran kita. Seandainya tanpa adanya nabi yang diutus oleh Tuhan kepada kita, kita ngerti Tuhan kita atau enggak? Atau mungkin barang dikira gajah yang besar itulah Tuhan kita, atau pohon-pohonan kan gitu. Misal seandainya ya, apakah setelah kita mati ini bisa menyelamatkan kita? Enggak. Bahkan ketika dia ngamuk saja juga merusak kita kok. Dengan ada beliau kita ngerti siapa Tuhan kita. Wa farokna lan ya, beda akan sapa nabi ing kita. Wa farokna lan beda akan sapa nabi ing kita bainal halali dalam antarane kang halal wal haram lan kang haram. Jadi ngerti halal haram ya, yang mana ya, yang halal ini bisa dikatakan pasti ya, menyehatkan, baik menyehatkan fisik maupun menyehatkan batin ya. Sedangkan yang haram ini pasti merusak ya, dan merugikan fisik ya, bahkan juga batin kita ya. Diajari oleh Nabi dengan begitu telaten ya, gitu telaten. Nah, kalau kayak gitu kenapa kita tidak mencintai? Wali anallaha
Ya di samping itu juga wali anallaha lan krana sak temene Allah taala maha luhur Allah. Iku ahabba seneng sapa Allah hu ing nabi. Nah terus Allah saja mencintai nabi, kenapa kita tidak? Ya. Kira-kira. Yang mana Allah saja sudah tidak butuh pertolongan dan tidak butuh syafaat Nabi ini, juga mencintai Nabi. Kenapa kita yang butuh kok tidak? Ya. Oleh sebab itu fajangala mongko ndadekaken sapa Allah hu ing nabi afdholan nasi ing luwih utamane menungso. Maka karena Allah mencintai nabi, maka Allah menjadikan nabi kita menjadi manusia yang paling utama. Nah, utamanya nabi bukan serta merta ya serta merta, tapi juga karena memang nabi punya potensi akhlaknya juga apik, keuletane apik, ketaatane apik dan sebagainya. Terus setelah berarti sentimen ya, mau nabi didadekno kaya gitu. Ya ndak, nabi juga usaha apa? Jadi kalau kita ndelok berjanji atau ya sejarah nabi sejak kecil juga tidak pernah bolosan ya. Nabi sejak kecil tidak pernah ngapusi ya. Itu kan berat ya. Itu sudah dilatih sejak. Tapi kan kenapa kita tidak diajari oleh Tuhan untuk tidak ngapusi? Kata siapa? Kita juga diajari oleh Tuhan untuk tidak ngapusi, tapi sejak ngapusi ya ngono to. Iya. Nabi kan nabi selalu taat. Nabi taat diajari Tuhan untuk taat. Kita juga diajari Tuhan untuk taat, tapi sering bolos dan sebagainya. Karena apa? Karena potensi kita yang kurang. Nah, kalau kita bisa berusaha kayak Nabi, ya insya Allah juga kita diunggulkan oleh Allah. Kira-kira. Ya. Terus Allah mencintai Nabi sehingga Nabi dijadikan manusia yang paling utama karena memang potensi Nabi yang memang begitu mendukung ya. Wasayaro lan ndadekaken sapa Allah hu ing nabi didadekaken kuduatan ing dadi panutan atau suri toladan. Panutan yang harus kita ikuti, panutan yang harus kita contoh. Ya kenapa? Ya penake bae tadi misal. Ya sarana kira-kira sapa? Selain Nabi, manusia yang sejak kecil ini tidak pernah ngapusi. Tahu no? Kita tidak ada ya. Bahkan orang yang membenci Nabi itu juga sampai memberikan julukan kepada Nabi sebagai apa? Al-Amin. Ya kan? Nang kisah ketika sekitar tahun 35 dari yuswani Nabi ya kelahiran Nabi, kan ada pembangunan Ka'bah ya, kemudian yang terjadi bentrok antara suku Quraisy ya berkaitan siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya ya. Akhirnya Nabi memberikan keputusan yang jitu dan tidak egois ya. Sehingga meskipun ketika itu peraturannya siapa yang melebu masjid dhisik ya, paling tidak cepat dia yang berhak, tapi Nabi tidak, karena demi kesatuan dan keutuhan umat ya, itu sampai kayak gitu ya. Ketika kira-kira kenapa kita dari jadian panutan, kira-kira kita bisa ndak ketika ada perpecahan kayak gitu kita relax kira-kira. Kalau kita bisa ya semoga insya Allah juga Tuhan tidak akan melupakan. Nah, cuma kita piye latihannya ya, di antaranya itu
Sehingga Nabi kemudian diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Nabi ngendika inna mabungistu liutamima makarimal akhlak. Ya, itu. Nah, sedang kita iya di pondokna kon latihan akhlak ora dadi-dadi. Ya, kembali lagi oleh karena akhlaknya Nabi yang begitu mulia, begitu besar langala khuluqin ngadim ya nang surat Nun ya. Wa innaka langala khuluqin ngadim. Ya. Maka Nabi dijadikan sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai suri toladan ya. Lana kanggone kita kabeh untuk kita semua. Suri toladan apa? Ya sebenarnya tidak hanya di akhlaknya seluruhnya, tapi di sini disebut fil akhlaqi dalam akhlaknya. Akhlaknya Nabi menjadi contoh dan percontohan wal adabilan etika atau sopan santune ini. Sopan santune Nabi sampai ya setiap ketemu wong mbuh iku sapa, karen dia membenci atau tidak peduli tetap cara ya disapa namanya, disapa. Ya, karena anak kecil juga nyapa, meskipun sudah punya kedudukan yang besar dan sangat tinggi yaitu menjadi Nabi dan Rasulullah, tetap saja dia mau mendahului untuk bertanya kepada orang yang ketemu. Langgar kita kira-kira piye? Kira-kira sampai dadi lurah kira-kira piye? Ya gelem takon dhisik apa njaluk ditakoni dhisik? Lewat ana wong masyarakat ora takon dhisik sampean teko meneng wae. Kira-kira piye? Nah, kalau iya, ya bagaimana kita akan menjadi keduatan karena kita tidak bisa menerapkan akhlak wal adab yang tinggi. Itu ya. Itu. Nah, kalau Tuhan ya, mencintai Nabi karena begitu akhlak dan ya, adabnya yang tinggi, kemudian menjadikan beliau sebagai manusia yang paling utama. Ya. Ya. Dan karena akhlak dan etikanya Tuhan juga mencintai Nabi. Permasalahannya kenapa kita tidak mau benar? Nah ini karena kita yang tidak ngerti atau karena kita merasa tidak butuh cara penake ngono. Wis ngono wae. Kalau merasa butuh, wis merasa butuh ngono kuwi wae. Cinta karena butuh ngono kuwi wae lumayan ya. Kalau sampai kita tidak merasa butuh, kira-kira piye kowe? Ya. Lanjut ya. Monggo. Idza ahbabta nalikane seneng sira. Nalikane ngrasa seneng sira nabi ya kaing nabine sira. Salamu keparing rahmat azim sapa Allah ngalaihi ngatasé nabi wa alihi lan keluargane nabi. Wasalama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing nabi lan keluarga. Fatbi mongko ngikuti sira, ngikuti sira hu ing nabi fi sayratihi ing dalam ya tindak tanduke Kanjeng Nabi, sepak terjang, perilaku, perangai dan sebagainya dari Nabi. Ya nanti lebih-lebih yang berkaitan dengan syariat, yang tidak berkaitan dengan moralitas, ya, berkaitan dengan perilaku keseharian ini juga, meskipun tidak berkaitan syariat juga kita diupayakan harus ikut. Di antaranya kita latihan untuk tidak makan sampai wareg karena beliau juga tidak pernah makan sampai kenyang, meskipun juga seandainya ndak ndek panganan ngundang sahabat yang urung madang kira-kira piye tinggolekno tapi ndak pernah ngono ndak pernah bisa kira-kira bisa ndak terus sampean bingung dadi ustaz dadi kiai murid pijeti ngapunten sinau kudu man karo ustaz ora ora manfaat ilmu ala piye ge. Nah, kita berarti tidak mengikuti sepak terjang Nabi ya.
misal. Terus Nabi sebagai Nabi tidak pernah ngerasa dumeh Nabi rata apa? Ngerti dumeh Nabi ora? Merasa sebab Nabi ke kudu ngene kan. Dan nanti sampe dari kiai ya sebab kiai. Saya karo kiai ora sopan. Ndak boleh. Ndak boleh. Ya. Kiai kan orang jamin lebih surga ya. 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 Ya, Nabi aja yang lebih tinggi dari segalanya tidak pernah. Nah, terus dulu kalau Nabi ini ora bahasa enggak tahu, enggak pernah. Ya. Nah, dalam hal diantaranya sepak terjang yang kayak gitu, coba kita latihan sidik-sidik. Mumpung masih insya Allah urung mati tuh ya rencananya sih. Ya sebagai secara matematik kita isi waktu dawa waktunya karena urung kepengin mati yang nonton. Misal. Sehingga kita masih banyak waktu untuk latihan. Sehingga nanti yang mohon siapa mati ke wis banyak yang kita lakukan sesuai dengan sepak terjang dan perilaku Nabi. Ya. Wa'mal ya lan nglakoni sira ya wa'mal lan nglakoni sira nglakoni binasaihi ya binasaihi sih dengan hamzah ora ono ya binasaihi kelan pira-pira nasihate Kanjeng Nabi. Nasihat Kanjeng Nabi apa diantaranya? Di antara nasihat Nabi juga pernah paling dia kemarin di depan sudah disinggung apa? Apa? Di antara kita kan mulyakno orang yang lebih tua, memelasi warham soghirona ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan ketika man lam yarham kabirona, man lam yukir kabirona, walam yarham soghirona falaisa mina. Ya mau kita. Nah, kita dinasihatkan latihan bisa kuwi dan juga nanti bisa ngewongna wong ya. Ya. Kemudian Nabi juga beri nasihat kita agar dalam hal-hal positif kita upayakan untuk tayamun atau mendahulukan yang kanan kan. Hal-hal yang kurang baik kita mendahulukan yang kiri. Itu kan bagian-bagian nasihat-nasihat ya ngono ya. Engger kon turu kon donga ngono. Donga miring apa tengen ya tengen nang ngingsor ya. Nang ngingsor. Madhep ngulon. Bantalan tangan ya. Ini bantalan apa? Lah, tujuannya apa? Paling tidak ben kita kelingan arep mati. Karena apa wong mati secara Islam kan nanti dikubur ya, mujur ngalor ya, sisi tenger ngisor ya, madhep ngulon ya. Ora kiwane sinang ngisor kan ora. Nah, ya. Lah kenapa Nabi ngajak itu ben kelingan mati. Sehingga ora brangasan ya. Yes. Nasihat Nabi kita latih ya, untuk sedikit-sedikit kita coba untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Lah kenapa kita harus mengikuti Nabi? Kenapa kita harus melakukan nasihat-nasihat Nabi? Ben ngopo sih? Litanala supaya merkoleh sira. Litanala supaya merkoleh sira. Merkoleh apa? Merkoleh mahabbatallahi ing rasa cintane Allah agar kita bisa memperoleh kecintaan dari Allah. Mbok-mbokan ketika dicintai Allah, mbok-mbokan terus wah kae dosane iki. Wah, kita kurangi ngono. Ngapura lah melas ngono. Bisa apa lumayan no. Lumayan. Misal wah Tuhan kok kemudian mencintai gitu. Oke cah, kok apian temen ya. Arep nglakoni elek di-stop. Ojo elek kuwi, ojo lakoni. Akhirnya kita sadar, oh elek ya. Presiden, bisa-bisa itu, sebagainya. Samping kita supaya kita memperoleh kecintaan Allah, kita juga dengan harapan bomboan memperoleh juga waridohulan merkoleh ing ridone Allah.
ngerti itu Allah, insyaallah kepenak ya. Ya kira itu ya. Pokoknya usahakan lah ya. Meskipun kita belum bisa maksimal ya kita latihan sesuai kemampuan kita untuk kita bisa mencintai Nabi, nanti mencintai keluarga Nabi, karena salah satu sarana menuju cintanya Nabi yaitu diantara cinta Nabi dan cinta mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi kan baiknya. Lah kalau mama tujuan bentuk syafaatnya Nabi itu juga masih sulit ya paling orang kan mbok-mbokan terus disenengi pangeran. Kenapa mencintai Nabi kok disenengi pangeran? Karena Nabi adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ibaratnya kira-kira kalau Anda menyukai sesuatu kok orang lain menyukai itu, kira-kira Anda merasa oh ini satu fan, nah ya merasa satu grup, satu klub, akhirnya kepengen kumpul barengan, ya pembuatan acara akal kayak gitu, ya. Yang lebih baik adalah semoga kita latihan usaha. Kalau tidak diusahakan tidak bisa dan tidak akan muncul ya. Itu tentang bab Nabi Muhammad ya. Pertemuan selanjutnya nanti ada adabul manzil ya, nanti etika nanti rumah bagaimana ke depan nanti ya, dengan datang etika yang harus kita lakukan ketika di rumah. Ketika misalnya kan mondok orang rumah ya, ketika paling tidak pondok Anda adalah rumah Anda ya. Nah itu jangan lupa dan jangan lalai latihan, karena tidak ada orang lahir terus gede kira ono ya. Lahir terus pinter nih rano, tetap latihan sedikit ya. Ibarat kita sampai lahir barang orang terus bisa kelamben ya, lahir juga orang bisa terus lahir terus makan sate kan ora iso berkembang ya. Begitu juga dengan pengetahuan ini ya. Allah yang berarti alhamdulillah rabbil alamin.